Kalung itu pertama kali diberikan kepada Hana saat ia berulang tahun ke-23. Tidak ada kartu ucapan, tidak ada nama pengirim. Hanya sebuah kotak beludru hitam dengan pita merah yang terikat longgar, seolah perpaduan antara hadiah dan peringatan. Begitu disentuh, kalung itu terasa dingin. Bukan dingin logam biasa, lebih seperti suhu ruangan kosong yang tak dihuni siapapun selama bertahun-tahun. Liontinnya berbentuk oval berisi kilatan cahaya samar, seperti ada mata kecil yang terus berkedip di balik permukaan. Hana mengenakannya malam itu juga. Sesaat kemudian, suara-suara yang tak dikenal muncul di kepalanya. Bukan bisikan ancaman, melainkan dialog, potongan cerita yang terdengar tidak lengkap. Ia tidak tahu apakah itu suara orang lain atau pikirannya sendiri yang sedang bocor. Semakin lama dipakai, bisikan itu berubah menjadi pengamatan. Dia sedang gugup, kata suara itu saat Hana bertemu teman kuliahnya. Dia berbohong soal pekerjaannya, komentar suara lain. Anehnya, semuanya terbukti benar. Kalung itu seperti membuka tirai pikiran orang lain, namun hanya dari celah-celah kecil. Dalam beberapa hari, Hana mulai ketagihan. Ia mulai menilai semua orang dari suara-suara itu. Supir ojek daring yang sedang mencemaskan cicilan motor, kasir minimarket yang membenci pekerjaannya, bahkan pasangan kekasih yang saling mencurigai diam-diam. Semuanya terasa menyenangkan, seolah Hana menjadi pengamat dunia dengan kebenaran absolut. Namun efek sampingnya datang tanpa permisi. Suara-suara itu mulai mengomentari Hana sendiri. Dia tidak pernah merasa cukup, gumam salah satu suara. Dia takut ditinggalkan, ujir suara lain. Suara-suara itu tahu hal-hal yang bahkan tidak pernah ia ucapkan pada diri sendiri. Pada hari ke-7, suara-suara berhenti mengomentari orang lain dan hanya membahas Hana. Tidak ada suara lain di dunia, hanya ia dan bisikan yang semakin keras. Dia tidak melihat kenyataan, dia mengarang semuanya. Dia sudah lama sendirian. Hana menutup kedua telinganya, tapi suara itu tidak berasal dari luar. Panik, Hana berusaha melepaskan kalung tersebut, tapi pengaitnya seakan menyatu dengan kulit lehernya. Setiap mencoba menariknya, ia merasa seperti mencabut urat halus dari tengkuknya sendiri. Ia menangis, bermohon agar suara itu diam, namun justru semakin jelas, semakin terstruktur, semakin logis. Puncaknya datang ketika suara itu berkata, bukan sebagai komentar, tetapi sebagai narasi. Dia tidak pernah menerima hadiah itu. Dia menemukannya di kamar pasien 2 minggu setelah psikiater menyatakan halusinasinya semakin memburuk. Kalung itu tidak nyata, dan suara-suara itu miliknya sendiri. Pada detik itu, ruangan di sekeliling Hana tampak berubah seperti bangsal rumah sakit yang disamarkan oleh pikirannya. Dan di paragraf terakhir yang tidak pernah bisa ia dengar dengan jelas, suara itu mempertanyakan sesuatu yang tidak pernah ada dalam cerita manapun. Jika semua ini hanya terjadi dalam kepalanya, lalu siapa yang sedang menceritakannya sekarang?